Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa Allah masih melimpahkan ya kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam. Ayo baca selawat sama-sama ya. Ya, termasuk kamu juga, ayo baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya adalah sholawat sajaratin Uhud. Sallallahu ala Muhammad, itu namanya adalah sholawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Semoga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala yang suatu pahala yang melimpah. Ya, besok kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Video kali ini ya, saya akan mengisahkan ya, kisah ini bersumber dari Kiai, yaitu Al-Fatih Channel ya. Saya share ya dari Al-Fatih Channel ini, mengisahkan tentang seseorang yang ahli selawat, yang mendawamkan sholawat, yang sudah mendapatkan keajaiban atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah selanjutnya ya, selengkapnya yaitu nanti saya lanjutkan. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, kawan-kawan dimanapun Anda berada, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dari Taiwan, dan dari Brunei Darussalam, dari Arab Saudi. Semuanya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada sahabat-sahabat semuanya sehat walafiat, panjang umurnya. Yang sudah berkeluarga, ya Allah berikanlah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, yang masih punya amanah, semoga amanahnya cepat lunas dan dimudahkan rezekinya. Amin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya ya. Kisah ini ya berasal dari anak santri ya. Orang yang mondok itu kan anak santri walaupun umurnya berapapun ya. Anak santri ini mondok di Jawa Timur, yaitu dia berasal dari kota Bali. Dia mondok sudah beberapa tahun di Jawa Timur ya, katakanlah sudah selesai ya. Setelah sudah selesai, dia ingin mencari saudaranya yang sudah punya pesantren, yang sudah menjadi ulama yang besar, yaitu di daerah Magelang, yang bernama adalah Fathur Rahman. Nah, orang santri ini, anak santri ini ya, karena belum nikah ya, walaupun sudah umur ya tetap dipanggil anak santri. Kemudian dia sampai di di Madiun. Sampai di Madiun, dia adalah kehabisan modal. Kehabisan modal, yaitu modal makanan ya habis, kemudian bekal sangunya itu adalah juga habis. Karena dia dari pesantren itu, dia tidak membawa bekal yang banyak, namun membawa bekal yang sedikit. Hanya dibekali oleh kiainya itu adalah ijazah sholawat, yaitu sholawatnya disebut
sholawat Sajaratin Nuhud. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sholawat Sajaratin Nuhud, bagi kawan-kawan yang doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan di kolom komen ya. Tulis di kolom komen yaitu apa hajatnya, apa yang belum diijabah Allah. Ya, minta doa kepada kawan-kawan semuanya yang ada yang datang di YouTube ini. Karena kalau yang minta doa hanya lewat WA saya, yang mengaminkan itu adalah saya sendiri. Tetapi kalau yang doanya lewat kolom komen, insya Allah yang mengaminkan itu adalah tidak orang sedikit, orang banyak. Dan jangan lupa ditulis sholawat terlebih dahulu. Ya, sholawat ditulis sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesudah itu adalah baru doanya. Karena doa itu harus pakai sholawat. Kalau tidak pakai sholawat adalah di antara doa dengan Allah ini ada hijabnya. Jadi hijab itu adalah bisa ditembus dengan membaca sholawat. Maka bacalah sholawat dulu. Sesudah itu adalah nulis sholawat dulu dan baru doanya. Selain itu ya sahabat-sahabat, di dalam hadis itu diterangkan, ini sering saya sampaikan ya, seorang yang menulis sholawat baik di buku maupun sekarang kan di HP, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang menyaksikan tulisan itu memohonkan ampun kepada orang yang menulis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintakan ampun selama tulisan Nabi Muhammad, tulisan Muhammad masih ada di dalam tulisan itu atau belum dihapus. Subhanallah. Kalau yang memohonkan ampun itu malaikat, ya sudah jelas diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nulis, membaca, sudah pahalanya berlipat ganda. Kisahnya saya lanjutkan. Anak santri ini yang dibekali oleh kiainya yang dari Jawa Timur, yaitu mengenai sholawat, ya dia kehabisan modal, kehabisan uang sakunya habis sampai di Madiun. Dia adalah jamaah di salah satu masjid, ya sholat duhur. Ya ada juga yang mengamati kawan jamaahnya, yaitu kawan jamaahnya ini kerjanya adalah pengemudi dokar, kusir dokar, yaitu bendi itu ya, dokar itu loh, dokar kalau orang-orang yang dari tahulah dokar itu ya. Kemudian dia mengamati kawan jamaahnya ini, loh tadi duhur ya ada dia, asar ada dia. Maka dia tanya, wahai saudaraku, saya tengok kalian mulai pagi sampai sore kok masih di sini. Apa yang dengan ditanya seperti itu, lalu dia bilang itu kehabisan bekal dan dia tujuannya adalah di Magelang dan dia adalah numpang di masjid itu duluan. Nah, kalau soal sesudah itu, maka sang kusir dokar tadi mengajak beliau anak santri itu ke rumahnya. Ya, seharian belum makan. Dia ditengok hanya mendawamkan, berkomat kamit mulutnya, selalu membaca sholawat, yaitu sholawat setelah ditanya itu yang dibaca adalah sholawat Sajaratin Nuhud atau sholawat pohon uang yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian diajak ke rumah oleh sang kusir tadi. Malamnya itu ada peringatan ya, peringatan hari besar. Ada tablik, ada penceramah gitu loh, ada majelis ilmu di masjid itu. Kemudian singkat ceritanya adalah Pak Kusir ini mengenalkan kepada para jamaah dan dia disuruh memberikan santapan rohani atau tausiah. Nah, setelah itu jamaah itu tergambar. Jamaah itu paham bahwa sang santri itu
ya, orang yang diajak Pak Kusir itu ternyata cukup ilmunya untuk memberikan tausiah di masjid itu. Nah, kemudian setelah selesai acara itu, pengurus masjid ngajak ke rumahnya, namun sang kusir ini dialah yang ngajak pertama kali, maka tidur di rumahnya. Pagi harinya tidak disangka-sangka subuh itu terkumpullah uang yang sangat banyak, yaitu berasal dari jamaah, kemudian diberikan oleh sang santri, diterima, dan dia melanjutkan perjalanannya di Magelang. Nah, setelah sampai di Magelang, dia adalah menceritakan ya, waktu dia memberikan tausiah di Magelang, kemudian dia menceritakan bahwa dia mendawamkan sholawat, yaitu Sajaratin Nuhud, pohon uang, yaitu 400 kali setiap hari, yaitu sesudah sholat isya. Nah, disampaikan itulah hikmahnya dia kehabisan uang, ternyata dapat uangnya itu. Nah, kemudian dia akhirnya di Magelang ya, di Magelang, di kota Magelang itu dijadikan yaitu narasumber pembimbing rohani di Akademi Militer. Nah, dijadikan guru atau yang memberikan satapan rohani di Akademi Militer dengan di PLN Kota Magelang sampai sekarang. Nah, bahkan kehidupannya ya, dia tidak bekerja, dia tidak bertani, dia tidak berdagang, ternyata dia ekonominya adalah sangat memuaskan, jadi orang kaya. Nah, di daerah itu dia. Kemudian dia memberikan ijazah kepada para jamaah. Nah, kemudian singkat ceritanya, jamaah itu ada yang mengamalkan, yaitu kurang lebih 1 tahun, yaitu pedagang yang dengan bertani, ternyata ilmunya yang setahun didawamkan sholawat Sajaratin Nuhud tadi, pedagang itu tidak disangka-sangka bisa naik haji pada tahun 80-an. Dia tidak nyangka-nyangka ya. Dia tidak nyangka-nyangka bisa mengumpulkan uang, karena tahun 80-an itu adalah 7 juta. Yang mengejutkan lagi ketika dia naik haji ya, ketika dia naik haji, waktu istrinya, waktu dia melempar jumrah ya, istrinya itu ya, kalau namanya ibadah haji itu kan orang sedunia kumpul jadi satu. Istrinya pisah, yang keajaibannya itu adalah ada yang mengantarkan, yaitu seorang tentara atau polisi yang ada di Arab Saudi sana. Setelah ditanya, min aina anta, dari mana kamu, dia menjawabnya adalah ana min Indonesia, saya berasal dari Indonesia. Itu yang sangat mengejutkan. Maka setelah dia pulang ya, pulang dari ibadah haji, subhanallah, dagangannya semakin laris. Dia sekarang menjadi orang yang sangat berkecukupan di daerah itu. Bahkan dia pernah ya, akhir-akhir ini dia menjual asetnya, satu aset itu saja 2,5 miliar. Subhanallah. Itu adalah berkah dari membaca sholawat. Ya, dia pertaniannya, tanahnya sekarang ada di mana-mana. Di daerah Magelang itu dia termasuk orang yang bisa dikatakan berkecukupan. Tanahnya ada di mana-mana, tokonya ada di mana-mana. Ini berkah mengamalkan sholawat Sajaratin Nuhud yang diijazahkan oleh anak santri dulu itu. Ya, demikian ya, kepada kawan-kawan semuanya ya, sudah jelas bahwa sholawat itu memang merupakan amal yang sudah jelas dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena sholawat ini ya, selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beserta malaikat pun berselawat kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikat bersolawat, maka kita orang-orang yang beriman diperintahkan supaya bersolawat dan memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita amalkan ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa sholawat sajaratin nuhud itu diamalkan, dibaca 400 kali sesudah sholat isya. Insya Allah segala hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.